Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Penggerak kegiatan gerakan salat subuh berjamaah keluarga besar di Kecamatan Ujung Batu ini yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Al-Falah Ngaso yang juga semangat untuk menjadi tuan rumah acara GSSB Ujung Batu yang juga kita hormati, para guru, para buya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, seluruh kita yang hadir di Masjid Al-Falah Desa Ngaso. InsyaAllah kita yang hadir ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tiada ungkapan yang paling indah dan mulia kita berbanyak di pagi hari yang berkah ini selain dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Kita bersyukur dengan nikmat hidup ini. Ternyata kehidupan kita sampai di tahun 2023. Namun kita jangan berbangga karena belum tentu kita mendapatkan penuh tahun ini. Boleh jadi jatah kita 6 bulan, 7 bulan, atau boleh jadi bulan ini kita berangkat Bapak dan Ibu. Kemana Pak Ustaz? Kita berangkat ke kampung akhirat. Kita harus yakin dan percaya dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Kita ini penduduk akhirat yang pergi merantau ke dunia. Insya Allah kita akan kembali ke akhirat, insya Allah. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, kita pasti akan mati meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu di subuh ini Ustaz Bom ingatkan, selagi kehidupan ini Allah berikan, maka pikirkan amal-amal saleh yang akan kita bawa. Karena tidak ada yang bisa dibawa mati menghadap Allah kecuali amal. Yang dicari tinggal, yang dikumpulkan tinggal, anak istri pasti tinggal. Tak ada keluarga yang menemani di dalam kubur. Tak ada harta benda yang akan dibawa mati ke alam kubur kecuali yang kita infak sedekahkan, kecuali anak yang saleh yang akan mendoakan kita. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita beramal selagi kita hidup ini. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah gerakan salat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rahul yang dimuliakan Allah. Subuh ini Ustaz Bom kembali hadir di Masjid Al-Falah. Kami menyangko acaranya di Aceh. Rupa mandang kate masjid masih Tebangkalai. Mari kita semangat membangun masjid
Biar kita merasakan betapa indahnya berjamaah di tempat yang luar biasa. Jangan nyaman-nyaman lo di bawah oleh bapak dan ibu. Ambo je tak nyaman sesekali kau main. Jadi semangat bagaimana secepatnya desa Ngasuku merasakan nikmatnya ibadah di masjid yang baru, insya-Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu, memakmurkan masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Masjid sebentar lagi siap. Yang sulit itu bukan membangun masjid. Masjid besar akan siap dibangun oleh satu orang kaya. Namun masjid yang besar tidak akan bisa diisi oleh satu orang kaya. Artinya Bapak dan Ibu, yang sulit itu bukan membangun masjid. Yang sulit itu nanti mengisi masjid. Memakmurkan masjid itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid itu man amana billah. Adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Jangan mengaku beriman kalau belum hati pergi ke masjid. Jangan mengaku beriman, ya Allah aku beriman kepadamu ya Allah, tapi ketika azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sibuk? Duduk di warung, jualan di bazar, duduk di kantor, ngajar di sekolah, di kebun. Oh, mengaku beriman tapi tidak hadir ke masjid. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna ayat ini di dalam tafsirnya. Allah kaitkan orang ke masjid dengan ciri-ciri orang beriman. Padahal Bapak dan Ibu, ciri-ciri orang beriman itu kalau ditengok, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Tapi di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang beriman itu dia datang ke masjid. Apa sebab? Orang yang datang ke masjid adalah orang-orang baik, Bapak dan Ibu. Walaupun ini cilako, tetap baiknya. Cilakonya ke orang, eloknya kepada Allah. Cilako itu bisa hilang dengan ke masjid, Bapak dan Ibu. Makanya salah satu pesawat yang menuju surga itu adalah datang ke masjid. Kita ini sedang berlomba-lomba mencari bandara pesawat yang akan berangkat menuju surga. Salah satu pesawat menuju surga itu datang salat berjamaah ke masjid. Yang datang ke masjid ini calon penumpang menuju surga. Bapak berjumpa dengan ustaz di masjid, Bapak berjumpa dengan orang baca Quran di masjid, Bapak berjumpa dengan orang dermawan di masjid, Bapak berjumpa dengan orang berzikir di masjid, yang rajin salat sunat. Ini adalah orang-orang calon penumpang pergi ke surga. Kalau sempat Allah pertemukan, Allah samakan, Allah kumpulkan kita dengan mereka, berarti tujuan kita tetap sama dengan mereka menuju surga. Tujuan perjalanan itu mudah, Pak. Masuk trapel mano apa? Maka disitulah tujuannya. Kalau trapel awak ingin pergi ke Medan, maka ambil jurusan Medan. Jangan ambil jurusan Dumai, tidak sampai ke Medan dah. Nanti masuk dalam oto, dalam trapel, tanya orang kiri kanan, kemana bang? Kemana? Awak ke Medan Sidimpuan. Aman. Tanya Deli, kemana? Awak ke Sidimpuan, ke Binjai. Berarti apa? Tidak salah masuk trapel lu dong.
Tapi kalau masuk ke dalam trapel bego, walaupun tulisannya ada, trapel menuju Medan, tulisannya, rupa tulisannya berdutuh. Ditanya ke mana? Ke Dumai. Ke mana? Ke Pulau Rupat. Berarti apa? Tidak akan sampai ke Medan. Salah masuk trapel awak. Makanya kalau nak masuk trapel ke surga, berkumpul dengan penumpang menuju surga. Nak berkumpul dengan penumpang batu domino, berkumpul dengan penumpang superwin, berkumpul dengan penumpang lato-lato. Kan ginilah banyak penumpang bau gini bapak dan ibu. Kalau nan kocik-kocik itu kendaraannya lato-lato loh gini. Kalau macam zaman gerilya aja gini deh awak. Awak dunia ko laman dari Belanda. Rasu-rasunya 2 bulan 3 bulan ko rasui duit Belanda balik di Indonesia tu. Tata ni. Iya. Dalam 1 menit pasti ada bunyi lato-lato di jalan. Ambo berangkat nanti dari Siko sampai ke tu dalam 1 menit pasti dong lato-lato di jalan. Allahu Akbar. Berarti ko luar biasa. Itu yang hafal Quran tadi, yang puasa tidak main lato-lato. Anak awak iyalah, makanya dibina. Virus itu banyak, ada virus HP, ada virus lato-lato, ada virus TV. Namun bapak dan ibu, antivirusnya satu. Apapun virus yang akan menghantam anak-anak kita, ketahuilah antivirusnya adalah Al-Quran. Antivirus itu Al-Quran, Pak. Yang menghancurkan virus-virus yang merusak anak-anak itu Quran. Cemano pun anak nanti rusak karena HP, cemano pun anak rusak karena TV, macam mana pun anak rusak dengan game online permainan, kalau bapak ibu dekatkan mereka dengan Quran, insya Allah hancur semua virus itu. Allah yang katakan bapak dan ibu. Al-Quran itu jadi obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah. Al-Quran itu kami turunkan tak lain tak bukan dia menjadi obat. Jangankan orang sehat, orang gila bisa sehat dengan Al-Quran. Apalagi orang nandak gila oleh. Sanan gila je sehat di Quran. Anu buktinya? Poilah Pak ke lapas. Poilah Pak KBNK, Badan Narkotika Nasional. Mereka merehab orang-orang yang sudah kecanduan narkoba, obat-obat terlarang. Bapak ibu kira mereka itu sehat keluar dari rehab disuntik tiap hari, disuntik sampai sehat? Enggak. Obat mereka itu lebih banyak baca Quran ketimbang minum obat. Baca Quran obat mereka yang sakit-sakit obat tu Pak, tiap hari mengaji, tiap hari mengaji. Kami diundang ke dalam. Awak kira mereka diobat dengan obat generik, dengan obat dokter? Rupanya tidak. Mengaji sehari malam mengaji, keluar dari situ sehat. Dan sakit saja sehat. Apalagi awak nandak sakit kali. Makanya dekatkan anak dengan Quran. Itu nampak tadi buktinya. Anak awak yang main lato-lato mana dapat duit pagi kok. Tak dapatnya. Kau hafalan 2 ayat tadi nan diujinya kan 155.000. Kemana kan dicai duit tu leh? Dengan Quran. Diundang MTQ. Tak juara, bawa duit bapak ibu. Juara tak juara, kalau lah dipanggil namanya tu dapat duit. Nak jua yakin orang yang dekat dengan Quran Allah muliakan di dunia kok. Kuliah dia ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Padang. Modalnya azan, modalnya jadi imam. Oh, ndak banyak duit awak dimintanya leh. Tinggal di masjid, ditolong sama pengurus masjid masyarakat, biaya kuliah, makannya gratis. 3 kali sehari diantarkan beras sama masyarakat. Anak yang tinggal di musola, di masjid,
modalnya Al-Quran. Anak yang modalnya lato-lato, mana dapat? Tak kan bisa dia anak lato-lato tinggal musola masjid itu. Mokak tak masjid itu. Usi. Aku dekatkan anak dengan Quran. Nanti kita sampaikan salah satu yang membuat orang tertarik ke masjid, program Al-Quran mesti kita kembangkan di masjid juga. Buat program nanti tilawah, program seni, program tahsin, wajib ada di Masjid Al-Falah tu nanti. Kalau tidak ada program Quran besok tu bahaya anak-anak ngasuh. Kalau awak kau laman kau pak, dan awak risaukan yang main lato-lato tu nya. Kalau kau aman insya-Allah. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, maka tengoklah kemana arah awak, kemana tujuan sasaran kenderaan salah satu menuju surga itu adalah datang ke masjid. Kalau bapak, orang-orang tua kami, abang-abang kami, hatinya sudah rindu ke masjid, kalaulah rindu hati ke masjid, berkumandang azan, bapak semangat ke masjid, tak ingin kita meninggalkan solat berjamaah. Kabar gembira Ustaz Bom sampaikan, orang yang rindu hatinya pergi salat berjamaah, orang itu ciri-ciri calon penduduk surga. Itu alamatlah tanda-tanda orang masuk surga tu, Pak. Sebab dia selalu mendatangi calon penumpang surga. Aku datang salat berjemaah. Ambo takutnya nanti masjid lah jadi semangat jemaah awak hilang. Padahal masjidnya rancak. Dah datang salat berjemaah. Jam subuh iko jo. Kadang gerakan salat berjemaah go subuh berjemaah jo banyaknya. Subuh biasa nanti intai-intai dek melakat nanti bo. Aku penyakit kau, aku makmurkan masjid, makmurkan datanglah ke masjid. Apa sebab Ustaz? Masjid inilah yang menjadi ikon umat Islam. Kalau masjid ramai di ngasuh, maka Islam sedang berurat dan berakar. Tapi kalau masjid sunyi di ujung batu salat berjamaah, itu pertanda Islam sedang mengalami kemunduran di ujung batu. Nak menengok Islam sedang berjaya, jangan tengok pembangunan, jangan tengok infrastrukturnya. Menandakan Islam sedang berjaya di suatu negeri, tengok masjidnya. Kalau masjid ramai salat jemaah, pastikan agama sedang bergelora di negeri itu. Turki, apa bukti Turki itu sedang memuncak, sedang di atas-atasnya bapak dan ibu? Bukan karena presidennya yang hebat, artinya mentalnya kuat, sanggup dia menantang Amerika, bukan itu. Turki itu hari ini di atas angin karena dia berhasil membebaskan masjid yang dulu tak dipakai umat Islam jadi pustaka. Hari ini masjid itu kembali dikuasai umat Islam. Itulah bukti Turki itu sedang berjaya. Awak masjid yang dulu dipakai tak dipakai kini. Banyak masjid tak dipakai kini. Musola sebanyak-banyak musola gini tak dipakai mengaji, Pak. Dulu tak ada musola kosong di kampung ko no. Macam loba bunyi musola di kampung ko. Anak mengaji, ini sebanyak-banyak musola tak lagi ada anak mengaji. Diganti dek bunyi lato-lato gini. Di kampung kami berapa banyak musola. Orang ngaji kau mau ustaz. Ni ustaz gini guru ngaji berbantah. Jadi ndak umur bersama di musola dah. Ndak umur membagi hasil wang minyak dah. Kasnya akhirnya buat privat di rumah. Hancur musola di kampung. Salah Pak Ustaz? Enggak. Tapi enggak ancak dah. Enggak elok adanya. Ada nan boleh. Tapi enggak elok. Awak nan kan ibu nan elok bapak dan ibu.
Nan disuruh agama itu ndak nan halal aja, tapi nan barokah. Banyak musola kosong gini, masjid boleh lah. Banyak masjid kosong gini. Buat masjid baru, tinggal masjid lama. Masjid baru ndak bisi, nan lama pun ndak bisi. Itu satu. Makmurkan masjid nanti, OPR. Harus siap masjid itu nanti sampaikan kepada masyarakat. PR kita semakin besar mengisi masjid. Sekarang ngaso membangun masjid, tak godang PR Pak. Masjid sudah satu orang kaya. Ingat cerita Ustaz tadi. Tapi masjid tidak akan berisi dengan satu orang. Hancur ngaso nanti. Masjid sudah tapi orang tak ada. Yang kedua, memakmurkan masjid menghindarkan negeri ini dari azab Allah. Allah berjanji bahwa inilah ahammu fil ardi. Aku ingin mengazab penduduk negeri, kata Allah. Allah ingin mengazab kita di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena manusia sudah ingkar dan celaka. Allah ingin mengazab penduduk bumi, tapi ketika Allah melihat, nazartu, aku melihat ada orang yang pergi salat berjamaah ke masjid, dia datang ke rumahku, kata Allah. Maka di situ Allah katakan, saraftu, aku palingkan azabku dari negeri itu. Rupanya yang menghilangkan azab ke negeri kok pergi ke masjid, itulah Bapak dan Ibu. Selagi leju ke masa haji, masyarakat ko ndakkan turun musibah ke negeri ko. Percayalah. Kunci tu menghindari musibah tu ke masjid awak. Jangan tunggu musibah tu baru awak yakin masjid itu jalan aman. Tsunami di Aceh yang pergi ke masjid aman. Tsunami di Palu yang dalam masjid aman. Tsunami di Banten yang dalam masjid aman, anak-anak mengaji, nah ada masalah Pak. Tapi keliling musola tu habis. Artis konser di Banten tu, jangan kan artis mit-mitnya habis mah. Yang borek-borek bosi tu habis, ya boleh nyoleh. Yang di Palu, Masjid Jami tu, Pontolowan tu, nampak ada pengurus siapnya azan tu, mandangnya ke belakang. Nampak dipersaksikan, nanti bisa ditengok video. Dia bersaksi, aku melihat air datang ke depan masjid dan aku melihat bahwa air terbelah di depan masjid. Inilah pasrah di dalam Pak. Togaknya menengok air tu rupanya air tu membelahnya. Itu persaksian yang azan waktu tsunami datang tu. Ini dalam masjidnya. Tak jo yakin awak leh. Yang pergi ke masjid itu aman. Aku kalau nak aman memang rajin ke masjid. Apa sangka masjid kau tempat biasa kok? Keramat kok? Apa sangka kau tempat biasa? Tak ada tempat yang lebih mulia dari masjid. Duduk di siku aja berpahala mah. Duduk di kedai berhutang bapak dan ibu. Nak apa pahala tu berhutang awak. Iya kan? Duduk di siku berjumpa dengan orang elok. Duduk di kedai banyak nanda elok. Ada nanda elok jumpa. Tak sesuatu elok no. Duduk di pasar ada je nanda elok. Di siku insya-Allah orang-orang elok bapak dan ibu. Akunya datang ke masjid. Gantungkan hati ke masjid. Allah menjamin salah satu yang akan mendapatkan naungan di akhirat itu bukan ustaz penceramah gerakan salat subuh. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah. Allah naungi 7 kelompok manusia nanti di akhirat dengan naungan Allah. Bukan naungan manusia. Tenda hari itu tak ada. Bangunan tak ada. Tak ada yang bisa melindungi kita dari panas matahari. Sejengkal dari ubun-ubun. Namun Allah sudah sediakan tenda naungan. 7 orang itu salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya bergantung ke masjid. Ndak ustaznya Nabi. Ndak masuk ustaz ke dalam. Kalau ndak pergi masjid ustaz tu ndak masuk ustaz tu dah.
Tak masuk ustaz tu dah. Tak sabui dan Nabi ustaz yang menyuruh orang ke masjid. Tak cuma tu bunyi hadis tu pak. Kalau ustaz tu masuk berarti ustaz tu rajin ke masjid. Kalau tak ustaz tu rajin, ndo masuk dah. Apa masuk ke bawah tu? Ambo nak masuk dah aku. Kau rajinlah. Ibu-ibu kalau lah dapat laki yang rajin salat berjamaah tu aman insya-Allah. Lah dokeknya dengan Allah, apa nak akan dapat leh? Aman no. Lah dokek awak. Lelaki ndak rana mau pergi masjid dah. Tengok bini nan pergi masjid. Ibu kerja rumah banyak. Inyo pula pergi masjid. Ndak no ibu pergi masjid tu banyak. Yo pahala ibu-ibu tu nyo. Masak, menyosa, menyuci, menyetrika, menyapu, ngurus anak. Itu pahala pak, tetap berisi nanti bokalnya kan dibawa mati. Bodanglah pahala menyuci tu le daripada salat jamaah awak ke le. Kalau dihitung-hitung, maka perempuan kau lebih banyak pahalanya di rumah pada di masjid le. Masjid tu tujuan yang dikajar di awaknya. Inyo tujuh dua dapat di rumah Awak ada tujuh, tak apa kojar. Ke mana kan dicek kerugian awak? Terbasuh apa banting setir? Menyucilah pak di rumah. Menyapulah. Kalau lain nak ada bokal balik, buat kerja rumah tu. Jangan pergi je ke masjid le. Suruh bini ke masjid. Ben sendok ke laki sudah tu. Kosong gua, masalah ya. Nak mau ke masjid lah, tentu suruhnya kerja rumah lebih pahala je laki tu. Iya tak? Wangi lah pak tu. Ambo solusinya adanya. Ndak nak ke masjid dah, acai buat kerja di rumah. Sebab dosa awak tiap hari ada pak. Dosa mata berapa? Anggaplah 30. Dosa telinga 20 lah 50. Dosa hidung 20, 70. Kalau dosa lidah le 40, 110. Dosa tangan le ngacau waktu domino. Tiap malam anggaplah 20, 130. Sementara awak tak ada ke masjid dah. Kalau sempat 5 waktu awak ke masjid kali 27, 135. Masih ada je awak menarik 5 le pak. Ada awak menarik 5 le. Tak tekor awak dah. Ada 5 le. Makanya pahala salat jemaah tu bisa membuat dosa-dosa kocik awak berguguran sehari itu pak. Tak mungkin tak berdosa apa-apa. Selagi nengok HP pak tiap hari pasti berdosa. Ambo pastikan, aku pasti berdosa tiap hari. Tak mungkin awak menengok iko jo. Nanti tengok tak bini awak bini orang loh. Aku tak berdosa. Dan menelpon bini orang tak bini awak dah. Tak mungkin nak ditengok rapat yang nengok-nengok Facebook, nengok YouTube, nengok TV. Berdosa pak. Abang sangka orang iklan di TV yang pakai sampo tu pakai jilbab. Awak nak duduk di warung tu nampak siaran TV iklan. Iklannya iklan sampo. Ada tak iklan sampo tu yang pakai jilbab cewek tu mandi? Bersampo lah kalian ni dalam jilbabnya. Tak ada. Pastinya buka rambutnya. Nampak dek awak berdosa. Makanya dosa itu bisa kita timpa dengan pahala salat jamaah. Belum lagi langkah kaki apak ke masjid ego. Apa banyak pahalanya? Berarti awak tetap menang. Sebab langkah kaki orang ke masjid lebih besar pahalanya daripada orang yang salat di rumah, di ruko, di pasar. Catat itu pak. Langkah kaki orang ke masjid mengalahkan orang yang salat di rumah. Jangankan salat di masjid, langkah kakinya saja kalah orang salat di rumah. Boleh orang salat di sekolah. Aku jangan nampak bercita-cita je salat di rumah le. Selagi badan sihat, selagi asam urat alun kumat. Kalau lah naik asam urat tu pak ya, ndak kan ada lomak apa masjid tu le. Pijayolah. Lai sampai awak ke masjid menengok topik awak le. Menengok-nengok imam. Kalau sempat imamnya lama, sekali ko nyonya. Nyo semuratnya lah naik pak. Ambon aku maksudnya asam urat naik. Awak tengok-tengok tompek le.
Kadang patengok lah masbuk lah jo lah leh. Ndak awak ikut nan 2 rakaat yang pakai ayat leh. Awak ambil aja 2 rakaat yang ndak pakai ayat leh. Tambah beko kan. Jadi ndak ada pakai ayat ci aja kompek-kompek leh. Asam urat tadi. Lah, ambo sampaikan. Kalau lah sakit, ndo ada loma ibadah tu doh, Pak. Maka selagi sihat buih lah. Kamu soji lah. Kalau apa nan sakit kamu soji, jangan berduto lo ke aku lah. Ndo kan loma. Sebenarnya awak datang kau mai do takut mati aja awak dunia. Jangan apa berduto sama je awaknya. Kalau lah sakit badan dia tapi kiu dia awak ke mana kan berubek leh. Apa ubek siap ikut? Ndak tapi kiu ibadah tu ni, Pak. Jadi cik-cik ibadah aja awak kalau lah sakit kali sebenarnya. Nilai bobot ibadah tu ndak boleh le, ndak mantap dah. Makanya waktu tu sehat, buatlah, datanglah ke masjid kau. Kalau lah sakit, ndak usah ke masjid le. Kau sakit baik. Dia ke masjid je dulu. Lah sehat, baru masjid balik. Awak terbalik, sakit baru ke masjid. Sehat ndak pergi masjid. Itu terbalik pakai baju. Dah, nan terakhir nan ketiga. Memakmurkan masjid merupakan solusi. Allah akan berikan kemuliaan. Allah angkat derajat orang yang pergi salat berjamaah. Langkah kaki orang ke masjid, satu langkah angkat derajat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihid darajat. Yang pergi ke masjid bukan pahala jemaah yang akan dia bawa balik banyak, tapi pahala langkah kakinya bapak dan ibu. Yang banyak tu jalan ke masjid tu pahalanya. Makanya Nabi katakan masya ilal masjid, berjalan ke masjid kau. Dan dokek-dokek rumah kau berjalan. Rupanya agama awak lah mengajarkan dulu umat Islam yang pergi ke masjid bukan hanya pahala yang dia bawa pulang, tapi badan sehat akan dia dapatkan. Maka orang rajin ke masjid berjalan tu pasti sehat. Kini penyakit kau banyak. Dan penyakit itu aja sekarang. Stroke, lutut sakit. Betul? Lutut sakit, penyumbatan. Itu penyakit sado kini, Pak. Rupanya kenapa umat Islam hari ko tertidur dengan fenomena hidup? Apa penyebabnya? Kita tak mengamalkan yang Allah katakan dan yang Rasul katakan. Umat Islam ini sehat. Kenapa? Karena dia disuruh berjalan ke masjid. Obat sehat itu berjalan. Orang yang paling sehat di dunia ini orang gila, bukan dokter. Yang paling sehat orang gila. Kalau tak percaya tengoklah. Hujan bapa ni, ndo sakit lo. Cubalah dokter bapa ni kalau nak sakitnya berhujan. Ndak iya, Pak. Cubalah awak berhujan bapa ni. Kalau nak drop awak, orang gila ndak berhujan bapa ni ndak lolok. Awak ndak lolok sakit. Ini ndak ada lolok dah. Apa obatnya Ustaz? 2. Pikiran berjalan. Pikiran kosong, berjalan banyak. Maksudnya jangan banyak bono pikir-pikir. Cai buat kerojo tapi jangan ponyong-ponyong bono. Anak ndak mau solat, suruh solat. Ndak maunya solat biarlah, Pak. Urusan ini dengan Allah. Jangan ponyong-ponyong lah, Pak. Bini disuruh berjilbab, ndak mau biarlah. Yang ditukar lo pakai aja. Sampai pula Pak Duta Mono, tukar ndak ya. Awak lagi SSB tarwih. Lah masuk haji ustaz ke awak. Lah mantap tapi bini ndak mau berjilbab poning, apa coy Allah salat tahajud. Tukar ndak. Jangan apa bikin lah. Berjilbab ndak berjilbab serahkan kepada Allah. Ini banyak nak bikin ya, penyumbatan awak Bapak Ibu. Buat kerajo tapi jangan banyak nak fikir. Oh, berhutang tak dibayar orang, tak rapi. Oh, jak minta, tak dibayar lopeh aja lah. Ni nak mau ambil awak meminta tu nan gilo Tak hutang nan tak berbayar tu buat gilo dah, Pak. Awak meminta tu nan mau ambil awak stres tu. Lopeh aja lah nak kan gilo awak tu.
Rajolin nampak tulu-tulunya ndak akan dibayar, lopeh ayolah. Daripada awak lo nang gilo, tersumbik. Hutang seketiknya. Akunya jangan banyak fikir contoh orang gilo. Nak ada bikin le, sehatnya. Kata medis, sehat itu 90% psikis, bukan obat. Obat tak ada menyembuhkan satu pun. Obat yang sama dengan orang yang sakitnya sama, tapi dia tak sembuh berdua, Pak. Yang satu sembuh, yang satu tidak. Kenapa? Yang satu tak banyak pikiran, cepat sembuh. Sama-sama minum paracetamol, tapi yang satu sembuh, yang satu tidak. Kenapa? Yang satu kok beban pikirannya kurang. Makanya pikiran berosikan, kata dokter, Pak, jangan banyak berpikir. Gula tu naik ndak dek makanan, dek iko. Banyak iko le, kolesterol tu naik dek iko. Semure apapun dek iko, Pak. Makanya rajin-rajin ke masjid. Banyak awak mendapatkan ketenangan, penyakit berangkat dari badan insyaallah. Amin. Apa tadi le? Jalan. Tambah berjalan ke masjid. Dapat dua dia awak. Orang ke masjid pikiran tonang. Orang ke masjid inyo berjalan. Tonang sehat awak. Maka apa-apa ibu-ibu yang kerajo duduk-duduk mengajar, banyak duduk pasar di kantor, di sekolah, berjalan. Jangan sampai tak berjalan. Kalau ndak penyumbatan. Stroke. Tidurnya stroke. Darah tak naik. Tidur, stroke, darah tak naik. Makanya obat tu ada dari Nabi. Apa kata Nabi? Nabi contohkan, penyakit hari ini membeludak, itu aja penyakit. Kenapa? Karena kita tidak mencontoh Nabi. Minum segelas sebelum tidur, minum 2 gelas setelah tidur. Itu obat ampuh Bapak dan Ibu. 1 gelas air menyelamatkan kita dari stroke sebelum tidur. Makanya jangan kuang-kuang minum. Kalau enggak, rangkit kapal. Orang yang mati di kamar mandi itu kenapa? Buang airnya. Air di dalam badan tak ada. Nyo ketek minum sehari tadi. Hanya buang air puluh tengah lawik malam le. Keluar air apanya seninya. Di dalam kosong, hidrasi. Makanya mati togak. Tak sampai darah kamai. Tumbang. Tambah ikut terbentur. Matilah. Itu kronologinya, Pak. Ndak sembarang mati kamar mandi itu. Ndak langsung mati itu dong. Air tu ndak ada di badan, maka darah tak sampai ke otak. Otaknya kaku kosong, tumbang, terbentur, mati. Air itulah yang tak ada di badan tu. Makanya minum jangan kurang. Sebab makanan awak banyak. Makanan tu darah awak kotor. Tapi ubeknya apa? Berjalan. Ambo kalau ndak diadu acara, nak berjalan ambo ke kamper rencana. Tapi diadu acara terpaksa pakai motor. Kami yang duduk-duduk macam kau Pak harus olahraga. Ustaz-ustaz ujung batu oleh penitia GSSB buat nanti 1 pekan untuk olahraga. Harus, kalau ndak nanti drop GSSB awak. Sakit-sakit Ustaz. Ini Ustaz banyak sakit. Awak nan banyak duduk, kok banyak sakit ini Pak? Orang yang ke kebun tu insya-Allah aman nya. Lainnya berkojo keluar. Awak makan lomak-lomak. Kok sudah aku makan wah. Tapi keringit ndak kelu dong. Kalau apa nyampai ke kebun mereka kelu keringitnya. Berarti nan dimakan pagi kok hilang keringitnya, hilang zat racun toksinnya. Kami makanya harus berjalan awak. Salah satu berjalan ke masjid. Aku berjalan ke masjid. Banyak berjalan ke masjid. Halo, berapa banyak? Perlu berbelok-belok dulu berguru ke masjid. Tapi kalau lah iqamah, usahakan Pak pakai auto, pakai mobil, pakai Honda. Kurang lah iqamahnya berjalannya. Mengamalkan kaji Ustaz bom-bomnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru nak berangkit dia rumah, berjalan je lu. Lah iqamah itu kalau ada pesawat pakai. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa yang harus dicontoh nanti Ustaz Bom-Bom berikan inovasi. Kalau ada kesempatan, ada modal, ada biaya, pengurus masjid Al-Falah Ngaso sebelum masjid iko nanti diresmikan, dipakai,
Mari kita tur ke Masjid Jogokarian. Datanglah ke masjid yang hari ini fenomenal di Indonesia. Masjid yang diidam-idamkan, yang dikunjungi orang. Masjidnya ketek, Pak. Enggak masjid rancak. Kocik masjidnya di tengah-tengah kampung diam. Enggak bisa diperluas lagi bangunannya. Tapi sekarang masjid itu menjadi idola. Kenapa? Bukan bangunan, program masjid itulah yang harus dicontoh kita buat di masjid awak. Inyo masjid tersebut Indonesia, Pak Sago Masjid Istiqlal. Nah, ada Masjid Istiqlal lah di Moper. Nah, Istiqlal yang tersebut Indonesia ada Pak Jogokarian di Yogyakarta. Dulu di keliling itu banyak non muslim Pak, kini muslim kado. Hebat enggak tuh? Bisa tuh ha. Apa-apa programnya? Enggak perlu mau sampaikan, datang aja lah pengurus itu nanti. Bawa balik program tuh komai. Pengurus masjid berangkat. Modal sendiri, jangan pakai duit masjid. Cari donatur, jangan pakai kas masjid, menyumpah masyarakat besok. Cari donatur, Pak Haji, Pak Dewan, kami nak tur dulu, kami nak observasi dulu. Kami nak ke Jogokarian, apa nanti ilmu bawa sehari 2 hari lah. Balik dari situ, semangat pengurus masjid bergelora. Apa yang akan dibuat lagi? Rupanya Bapak dan Ibu, cara membuat jemaah itu semangat. Lakukan selalu hubungan baik, lakukan selalu komunikasi dengan masyarakat. Maka pengurus masjid tak boleh hanya sogan ke masjid, Pak. Kalau pengurus masjid sogan ke masjid, alamatlah masjid sunyi. Sebab masyarakat kau nak bongak dah, hanya menengok pengurus saja nak payah dah nyinyok. Tak boleh sogan awak pengurus kolon. Tak bisa pengurus dulu selangkah stop jadi pengurus. Harus. Payah tu jadi pengurus kau, pahalanya godang Pak. Tak kipi angin jadi pengurus kau, pahalo kau dah. Serugo kau, yang paling godang pahalo kau siapa? Panitia GSB, pengurus Al-Falah. Tak Ustaz Bom-Bom nang godang pahalo kau dah. Kalau sempat solat zuhur nanti ramai, kenapa bisa ramai? Program pengurus hebat. Yang banyak palu, ndak wang pergi solat zuhur, nan pengurus masjid. Patutlah nyo pengurus masjid kau harus hebat-hebat. Palu nyo banyak-banyak, santai-santai ro. Harus rajin ke masjid pengurus. Kalau ndak rajin, nak tunggu dulu, jangan jadi pengurus. Lakukan, ada yang sakit di masyarakat, tengok kabar-kabar gimana, jongok copek. Harus PK dengan kondisi masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat, pengurus harus PK. Berarti dia menjalin komunikasi, harus dekat dengan jemaah. Pengurus kau harus kenal dengan jemaah, saudara Bapak Ibu. Jangan besok terkejut awak waktu kurban melampuh je di kupon besok. Waktu jemaah nak nampak dah. Akan pengurus yang teledor dah. Kalau leton tu jemaah, berarti kalau ada kupon gelap besok, aku kok jadi ke pengurus apanya kok? Kan tentu dah aku, beliau kok jemaah kok, pindah kok. Ada orang kaya dari Pasir, dipanggilnya pengurus Masjid Al-Falah. Aku nak bersedekah 10, 100 kain sarung hari raya. Kalau pengurus tidak cermat melihat jemaah yang aktif, nanti kain sarungnya salah sasaran Bapak dan Ibu. Tak baik ke uang penunggu doyan besok. Iya ndak? Seharusnya dikasih kepada orang yang rajin salat jamaah. Rupo dek salah sasaran. Tak baik kan sarung dek orang suka duduk-duduk di warung, di pasar, di apa main-main di kebun. Banyak kan sarung tu salah sasaran no. Aku perlu pengurus masjid kau mengkoordinir jemaahnya. Ada yang meninggal kan? Siapa meninggal pengurusnya? Entahlah nyok. Ada pengurus itu jodoh tu Pak. Entahlah, tak joleh dah awak dah. Rupa jemaah awak rupanya. Jadi pengurus tu nanti carilah gimana ke masjid Jogokarian. Kemudian buat program mengundang masyarakat ikut dengan cara yang unik. Ujung Batu melakukan itu. Ustaz Bom-Bom tak ragu lagi. Subuh jemaah pakai makan, Jumat berkah pakai sarapan. Ndak bid'ah dah Bapak Ibu. Makan siap iko kan ndak ada bid'ah kau dah.
Jumat pakai makan siap jemaah, siap Jumat tu ada sedekah berkahnya. Tak ada masalah cik pun tu dah. Jangan ada menyalah-nyalahkan besok. Banyak masjid di kampung dekat kami kini lah mulai membuat 200 pendatang pertama sop pertama hari Jumat dapat kupon nasi bungkus. Masjid di kota Bangkinang tu Pak. 200 pendatang pertama tu dapat kupon masuk adalah togak pengurus di topi ke kupon. Dia makan itu dia put beko. Ke kupon makan itu beko jeput. 200 pertama tu. Aku ambo kalau Jumat situ nan 200 tu ambo usahakan tu. Aman wak sudah Jumat. Aman wak Pak. Kalau ndak ada kan piti kolu. Ada Masjid Raya Kamang Baru Si Junjung Sumbar. Dana safari, dana untuk sedekah Jumat berkahnya Pak lebih banyak daripada kas masjid ni lah. Siap Jumat tu sesodo dan Jumat tu mambo makan mambo nasi sesodo. Pokoknya Jumat situ insya-Allah aman perut awak siang. Tak bisa dia elakkan Pak. Dan jangan awak munafik lele ke masjid ambon dak nya nasi tu berduto Pak tu. Tu berduto tu. Kau nan pagi kau tak mungkin tak suka dengan nasi kotak tu beko tu dah. Tu munafik Pak tu. Ambo aja nak mambo pulang ambo rencana. Itu memang menjadi salah satu penarik kita pergi ibadah. Ikhlas Ustaz. Jangan Pak bercerita. Ikhlas tu tak semudah membalik telapak tangan. Mungkin acara awak ikhlas yang kesekian kali. Yang kau tak ada ikhlas. Besok baru ikhlas. Pakai nasi, nak pakai nasi awak ikhlas. Tapi untuk sampai ke ikhlas itu harus dipompa Bapak dan Ibu. InsyaAllah bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Ustaz Bom-Bom main-main hantam bukan berarti kami tak sayang, tak cinta. Kami menyampaikan itu dengan rasa kecintaan kita bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, berkah bagi kita bersama. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Segala ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung dari lubuk hati kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.